Oke, apakah teman-teman sudah bisa melihat screen dengan baik? Sudah kelihatan belum teman-teman semua? Aman ya? Sudah amankah? Oke, sudah bisa lihat. Oke, thank you Kak Tina. Oke, jadi kita mulai dengan yang pertama. Tema kita di bulan ini yaitu kulit kusam, dehidrasi, dan tanda awal penuaan. Oke. Nah, jadi mungkin yang kemarin sudah ikut HPAC sesi kemarin ya, ini sudah sedikit familiar nih dengan topik ini. Tapi karena sekarang lebih intimate, jadi udah lebih bebas nanya ya seputar produk apa rangkaian Novage Kinerjais ini dan juga tentang masalah kulit ini khususnya ya. Nah, jadi pertama kita akan bahas dulu tentang apa itu kulit kusam. Kalau kita lihat di sini penampakannya jelas ya. Ada nggak? Sering lihat nggak teman-teman warna kulit kayak gini? Ya, kondisi kulit yang seperti di gambar ini. Pernah lihat ya? Atau mungkin pernah mengalami. Aku juga dulu pernah mengalami ya waktu belum apa pandai-pandai merawat kulit karena masih sangat remaja gitu ya. Nah, jadi kulit kusam itu teman-teman, itu tanda bahwa kulit kita itu dehidrasi. Sering dengar dong kalau kita haus kan kita bilangnya dehidrasi ya. Nah, kulit juga bisa dehidrasi. Artinya kalau kita bilang kulit itu dehidrasi, artinya kulitnya tuh kurang kadar air di dalam kulitnya. Benar, kulit bisa kurang kadar air. Jadi kalau pernah dengar kita itu lebih cepat mati kalau nggak minum gitu ya dibandingkan nggak makan. Karena memang 85% berat kita adalah cairan kan. Benar ya teman-teman ya. Termasuk di dalam kulit. Di dalam kulit kita juga 75%-nya adalah air gitu. Dan di lapisan atas kulit kita epidermis, epidermis kan lapisan pertama di kulit ya, lalu diikuti dengan dermis, lapisan tengah, lalu yang paling bawah adalah hipodermis namanya. Jadi ada 3 lapis kulit itu. Nah, di lapisan epidermis tuh yang pertama itu juga harusnya menyimpan air gitu. Kalau dimilikan kurang lebih yang normalnya itu 120 mili. Jadi kalau kurang 10% daripada itu, ya, itu bisa dikategorikan kulitnya tuh kurang kadar air. Dan tahu nggak teman-teman, kurang kadar air, ya, itu bukan cuman untuk kulit kering. Jadi jangan disamakan, jangan lagi ada teman-teman Oriflamers di sini ya, teman-teman brand partner yang udah ikut training ini khususnya yang menyamakan antara kulit dehidrasi dengan kulit kering ya. Jadi beda. Kulit kering dan kulit dehidrasi itu berbeda. Oke? Bedanya apa, Kak? Oke, kalau kulit kering teman-teman, itu artinya produksi sebum atau minyaknya itu kurang di kulit. Jadi minyaknya pun sudah kurang gitu. Makanya terasanya apa? Tidak ada minyak atau tidak ada kilapnya ya di seluruh wajah dan rasanya di seluruh wajah itu kencang. Ya, itu kalau kulit kering. Tapi tidak begitu kalau di kulit dehidrasi. Kalau kulit dehidrasi itu semua bagian kulitnya itu produksi minyaknya bisa saja berlebih gitu. Bisa aja normal, bisa aja kurang. Jadi tidak ada kaitannya dengan produksi minyak pada kulit. Oke? Diingat-ingat ya. Kulit dehidrasi tidak ada hubungannya dengan produksi minyak, melainkan kadar airnya di dalam kulit. Jadi bisa nggak teman-teman kulit yang super berminyak, yang berminyakan banget, atau bahkan berjerawat, itu mengalami dehidrasi? Bisa nggak? Ayo coba jawab di kolom chat ya. Aku mau lihat nih, aku kebetulan sudah bisa. Bisa nggak kira-kira kulit berminyak ya, itu super dehidrasi? Nah, udah banyak nih yang jawab nih. Bisa, bisa, bisa. Benar, 100 ya, bisa. Dan menurut studi klinis atau di dalam jurnal yang pernah aku baca gitu ya, ada yang meneliti bahwa di kulit yang acne prone, pernah dengar teman-teman kulit acne prone, kulit yang rentan berjerawat, oke? Ternyata semakin dia berjerawat, oke, semakin kulitnya dehidrasi. Ayo, bingung nggak? Ya, kenapa kok bisa orang kulit berjerawat dehidrasi? Karena skin barriernya rusak, teman-teman. Ya, kalau skin barriernya rusak,
ibaratnya kebayang nggak kalau di epidermis nih, di lapisan luar kita itu anggap seperti tembok ya. Tembok itu tuh isinya kan batu bata dan apa? Dan semen ya. Nah, anggap kalau itu rusak alias semennya bolong-bolong. Di temboknya tuh bolong-bolong. Nah, akibatnya airnya menguap terus kan ya. Itulah yang menyebabkan kalau kulit berjerawat itu kan skin barriernya rusak, peradangan pula. Jadi air pun susah untuk di apa? Untuk stay di dalam kulit gitu. Jadi dia akan terus menguap. Makanya kulitnya dehidrasi. Ya, jadi diingat kalau kulit dehidrasi itu bisa dialami oleh semua tipe kulit. Gitu. Kalau kulit kering hanya bisa dialami oleh kulit kering, orang yang produksi minyaknya sedikit. Tapi kalau kulit dehidrasi, semua tipe kulit bisa mengalami. Oke, catat ya teman-teman ya. Jadi itu harus diingat baik-baik. Jangan lagi bilang kulit dehidrasi itu adalah dengan kulit kering sama aja. Enggak, berbeda. Oke, ciri-cirinya gimana dong Kak? Kalau aku taunya aku tuh dehidrasi apa enggak? Ciri-cirinya gampang. Lihat aja warna kulitnya. Ada yang kulitnya kelihatannya normal, ya kelihatannya tuh kayak nggak ada masalah gitu, tapi kok warnanya kusem banget gitu ya. Itu merupakan tanda-tanda kulitnya dehidrasi. Oke, warna kulit yang kusam. Terus kalau dipegang teksturnya tuh nggak halus teman-teman. Terus nggak supple. Supple tuh apa ya? Kayak nggak kenyal gitu ya. Teksturnya juga ada kayak kasar-kasarnya. Oke, tekstur tidak merata, dia nggak supple. Pori-porinya itu loh kelihatan banget. Garis-garis halusnya juga lebih tampak. Kulitnya nggak glowing. Padahal ibaratnya kulitnya kayak kelihatannya mungkin normal. Kayak ini kan kelihatan normal ya kulitnya ya. Nggak ada jerawat gitu ya. Tapi nggak glowing. Warna kulitnya nggak merata juga. Teksturnya juga banyak gitu. Dan dia juga apa lebih kelihatan garis-garis halusnya. Penuaan dini pun itu cepat terjadi dan kelihatan ciri-cirinya gitu ya. Seperti garis-garis di sekitar smile ini sudah kelihatan, garis-garis di sekitar mata terlihat banget. Nah, itulah kalau misalnya kita mau melihat kulit kita berminyak tapi dehidrasi juga nggak sih? Nah, seperti itu ciri-cirinya. Ya, lanjut lagi dong pertanyaannya. Kenapa Kak bisa begitu gitu kan ya? Kenapa kok kulit itu bisa dehidrasi? Seperti yang tadi aku bilang teman-teman. Jadi 75% kulit kan adalah air. Benar ya? Nah, 350 mili per hari itu rata-rata air menguap dari pori-pori kita ke udara, tapi kita nggak berasa. Kita nggak bisa lihat itu. Ya nggak? Jadi yang kita minum nih, kita minum air, dia kan akan keluar lewat 3 saluran ya. Lewat keringat, ya, lewat urin, ya, lewat pipis kita, dan juga lewat penguapan dari pori-pori kita. Begitu, ya. Jadi semakin itu skin barrier kita rusak misalnya, kan sekarang lagi zaman ngomongin skin barrier ya. Kalau skin barriernya rusak, atau kalau kita di AC terus, ya kan, AC kan em, apa kelembapan udaranya sangat kering ya, dia kering banget kan udaranya. Ya, jadi itu bisa menambahkan atau memicu ya penguapan airnya lebih tinggi gitu. Apalagi kalau kita terpapar polusi terus. Siapa nih di sini yang sering naik motor, misalnya sering keluar naik transportasi umum, termasuk aku juga ya. Nah, itu juga pasti sering banget apa wajahnya tuh dehidrasi karena memang sering terpapar yang namanya polusi. Skin barriernya juga mudah banget untuk rusak. Oke, makanya sering komedoan, sering mungkin mukanya nggak cerah gitu ya, karena memang terpapar polusi terus setiap hari. Jadi bariernya itu lama-lama bisa melemah. Oke, karena yang menyerang itu stresornya banyak sekali teman-teman. Hasilnya kulitnya dehidrasi, kulitnya tampak jadi kusam. Apapun jenis kulitnya, berminyak, apa berjerawat, berkering, kombinasi semua bisa mengalami yang namanya dehidrasi. Oke? Apa aja lalu yang mempengaruhi hidrasi? Jadi kalau misalnya dehidrasi itu kan artinya kurang kadar air. Jadi faktor apa yang mempengaruhi kadar air? Gitu apa yang harus kita perhatikan? Pertama,
ya. Usia itu mempengaruhi, semakin usianya bertambah pasti kekuatan bariernya juga berkurang ya. Jadi airnya makin banyak yang menguap. Lifestyle. Siapa di sini yang masih punya kebiasaan misalnya merokok ya, begadang. Nah, itu juga mempengaruhi kulit jadi dehidrasi gitu. Kondisi di dalam struktur kulitnya misalnya em, apa pelindungnya dia kurang terproduksi dengan baik, kulitnya tidak beregenerasi dengan rutin gitu ya. Jadi dalam keadaan dalam struktur kulitnya itu produksi-produksi komponen yang menghasilkan kelembapan itu kurang. Apalagi cuaca dan kelembapan udara itu juga berpengaruh. Sekarang aku mau tanya deh teman-teman. Jawab di chat boleh, di unmute juga boleh ya. Kira-kira cuaca panas atau dingin sih yang paling bisa bikin kulit itu dehidrasi? Panas atau dingin? Ayo, cuaca panas atau dingin? Dingin, dingin, dingin. Wah, udah pada pinter semua nih. Gila, brand partner Oriflame luar biasa ya. Dingin kayaknya benar, benar, benar. Top. Makanya eh, orang Asia, khususnya orang Indonesia ya, agak kelihatan nggak sih kayak lebih lebih muda sedikit gitu ya kalau dibandingin orang bule-bule itu ya. Ya nggak? Ibaratnya orang bule kok kayak umur 50 kok kayak udah lumayan kelihatan tua gitu misalnya kalau kita lihat ya. Karena memang cuaca di em, Eropa sana itu kan cenderung lebih kering ya, kelembapan udaranya lebih kering, cuacanya lebih dingin. Jadi yang tadi aku bilang, dia kadar airnya tuh lebih cepat menguap gitu dibanding yang tinggal di daerah tropis seperti kita lembab ya kan, cuacanya panas gitu kan. Jadi kelembapannya lebih terjaga gitu. Tapi ya kalau kita setiap hari nggak kena matahari, nggak kena panas ya di AC terus ya juga sama ya. Karena kan kita juga AC kan kering banget udaranya. Ya. Dan yang terakhir, penggunaan produk yang keras atau tidak tepat. Misalnya, nomor satu, kesalahan yang paling besar. Semua banyak yang menganggap ini juga untuk ke downline-downline, ke teman-teman semua gitu ya. Banyak yang mengira kalau merawat wajah tuh langsung dimulai dengan serum apa ya, pelembab apa ya, gitu nggak teman-teman? Tapi pada lupa pembersihnya tuh diperhatikan loh. Ya, pembersih itu nomor satu. Kalau misalnya kita menggunakan serum yang bagus, menggunakan pelembab yang bagus, tapi pembersihnya itu sangat agresif. Tahu nggak pembersih agresif kayak gimana? Yang kalau kalian cuci muka, mukanya langsung kenceng kaku gitu. Ada nggak yang pernah ngalamin? Pernah nggak ngalamin gitu ya? Dan sedihnya tuh banyak anak-anak remaja ya yang dikasih seperti itu sama orang tuanya ya nggak? Misalnya yang dibeliin pembersih-pembersih wajah yang ada di minimarket. Jadi kesannya tuh yang ada di minimarket tuh kayak tidak agresif gitu ya karena ada dijual di minimarket. Padahal teman-teman ya kebanyakan yang dijual di minimarket ya itu sangatlah agresif pembersihnya. Nggak perlu sebutlah brandnya ya. Karena busanya banyak banget, kandungan sabunnya tinggi. Mau tahu nggak kandungan sabun itu ngelihatnya gimana? Kalau teman-teman ngelihat ingredient ya, ngelihat ingredient, baca ingredient di sabun gitu ya, pengen lihat gimana sih cara taunya kalau dibilang kandungan sabunnya tinggi? Oke, ada nama kandungannya myristic acid, MYRISTIC acid. Ya, itu salah satu kandungan sabun yang paling umum digunakan pada sabun yang dijual di pasaran. Oke, kayaknya di beberapa produk kita juga mungkin ada gitu, tapi nggak banyak aku perhatikan. Itu bukannya buruk ya, nggak ada kandungan kosmetik tuh yang buruk atau baik gitu ya. Semuanya tergantung terhadap dosis pertama ya, dan campuran ingredient lainnya gitu loh. Kalau misalnya dia terdapat ingredient lain yang bisa menyesuaikan supaya tidak agresif itu tidak berbahaya gitu loh, bukan tidak berbahaya, tidak agresif gitu akhirnya dalam satu kesatuan produknya gitu. Tapi kalau isinya sabun tok itu doang ya, jadinya terlalu keras gitu loh. Ya.
Coba perhatikan kandungan itu ya, misalnya salah satunya kalau melihat kandungan sabun tinggi, ada myristic acid dan dia kandungannya di nomor 2. Misalnya kalau kita baca ingredient list kan, itu urutan dosis yang paling tinggi itu ada yang paling depan. Oke, kalau di sini ada teman apoteker pasti yang basicnya apoteker pasti udah paham ya. Namanya INCI list kan, ingredient di produk itu nomor 1 itu kandungan yang paling tinggi. Biasanya apa? Ayo teman-teman, tebak nggak? Bisa tebak nggak? Kalau ingredient apa namanya yang paling pertama tuh biasanya apa tuh? Kalau di produk-produk ya, aqua itu ya. Aqua biasanya kan yang pertama aqua tuh air, biasanya kandungan air tuh paling banyak. Nah, yang kedua itu juga paling tinggi. Jadi 1 sampai 5 tuh kandungan paling tinggi banget di dalam produk itu, misalnya gitu. Ya, jadi terus sampai ke bawah. Aku juga coba share di luar Novage ya. Misalnya kayak Love Nature. Teman-teman itu kandungannya bagus banget. Aku sendiri pakai Love Nature loh. Jadi menurut aku alternatif yang bisa dipakai remaja, dipakai anak-anak, dipakai kita semua sehari-hari yang tidak mengandung kandungan yang agresif itu dengan harga yang cukup terjangkau dibandingin yang di minimarket misalnya. Itu bisa pakai banget Love Nature teman-teman ya itu sebagai alternatif selain Novage dan Optimal tentunya ya buat yang lebih mass gitu buat orang-orang semua itu lebih sehat lebih bagus nggak agresif kandungannya aku lihat positif banget gitu ya sedikit intermezzo ya jadi kenapa itu penting karena itu yang paling menjaga skin barrier tadi udah tahu kan skin barrier itu penting banget itulah yang menjaga setiap hari dari apa yang menyerang kita nih sehari-hari. Kalau itu rusak, problem kita akan banyak banget. Jerawatan bisa, sensitif bisa, berutusan bisa, dehidrasi apalagi udah pasti gitu. Sedangkan kalau kita mau bentuk muka kita tuh tampaknya adalah supple, lembut, glowing, warna kulitnya bagus, kulitnya sehat, hidrasinya harus dijaga, kadar airnya harus dijaga. Itu adalah kunci utama nggak ada yang paling penting. Nomor 1 tuh hidrasi. Oke, tapi kemampuan kulit menjaga hidrasi itu dengan apa? Skin barrier yang kuat, salah satunya. Ya, nah kalau skin barriernya lemah ya dengan banyaknya apa faktor-faktor eksternal yang ketemu kita tiap hari ya lemah lah pertahanannya. Ya, jadi pilih pertama dari produk-produk yang memang kandungannya tidak agresif bagi kulit karena kulit kita sudah apa? Sudah pinter, ya. Sudah pinter banget diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai sistemnya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana taunya kalau tanda awal penuaan itu sudah terjadi? Pertama tadi kan kulit kusam, pori terbuka dan juga teksturnya sudah kasar-kasar seperti ini. Gitu ya. Lalu bagaimana solusinya untuk kulit seperti ini, tanda awal penuaan yang sudah terjadi, khususnya kita sebenarnya bisa bilang dehidrasi gitu ya. Pertama, boost hidrasi kulitnya dong, ya. Dengan apa? Dengan menggunakan skincare yang bisa memperkuat skin barrier kulit kita dan menambahkan kadar air, bukan kadar minyak loh ya. Karena bukan kulit kering, tapi kadar air dan juga yang bisa memperkuat skin barrier kita. Perbanyak minum air putih. Jadi sekarang kalau ada tren yang bawa botol 2 liter itu, ya nggak apa-apa beli gitu ya, biar kita bisa memastikan kita itu cukup kebutuhan airnya setiap hari. Terus juga lakukan eksfoliasi rutin 2 kali seminggu supaya apa? Kalau kita banyak polusi-polusi yang nempel, kulit mati yang tidak berganti, itu lama-lama suka ada pertanyaan nggak kayak gini? Kak, kayaknya aku udah awal-awal cocok banget nih pakai Novage, tapi lama-lama 6 bulan kemudian atau setahun, lama-lama aku kayaknya nggak cocok deh, gitu. Ada yang kayaknya masa kulit mitosnya ya, masa kulit skincare tuh udah cuman segitu harus ganti skincare ya artinya Kak. Sering nggak dengar kayak gitu? Sering ya? Padahal di sebagian besar kasus bukan seperti itu. Tetap cocok sama kita, tapi kita itu perlu eksfoliasi. Jadi si skincare-nya itu sudah tidak bisa menyerap dengan sempurna ke dalam kulit karena terlalu banyak tumpukan di kulit kita.
Ya, kulit mati bisa jadi dari bekas makeup kita, ya kan? Mungkin kulit mati kita karena minyak kita bagus, kulit kita jadi lebih tebal. Jadi perlu dibantu dengan eksfoliasi gitu 2 kali seminggu. Itu ya teman-teman ya. Dan gunakan sunscreen. Sunscreen jika beraktivitas di pagi dan siang hari, terutama jika keluar rumah. Oke. Nah, tentunya dibantu tadi kan dengan produk ya yang bisa memperkuat skin barrier tadi dan juga bisa menambahkan hidrasi pada kulit. Tentu saja dengan Novage Skinergize. Apa sih inovasi yang di dalam Novage Skinergize ini? Ada 2 yang paling mungkin kita bisa ingat. Pertama adalah Taurine Energizing Technology, di mana kandungan taurin di dalam ini, teknologi taurin, kenapa sih kita milih taurin? Karena taurin adalah salah satu, dia tuh bentuk amino asid, ya. Nah, taurin ini atau amino asid itu ada di dalam tubuh kita juga. Dan ada studi penelitian yang mengatakan bahwa semakin ditemukan ya, semakin kita menua, kadar taurin kita juga berkurang, teman-teman. Nah, jadi supaya energinya bertambah lagi di sel-sel kita optimal lagi kerjanya, berenergi lagi gitu ya. Itu kita menggunakan si taurin ini gitu loh, menambahkan itu sehingga dia bisa mengisi energi ke dalam kulit kita, ke dalam sel-sel kulit kita, jadi bisa optimal kerja selnya, jadi yang terlihat tanda-tanda kulit lelah tadi, garis-garis halus itu bisa berkurang. Gitu ya teman-teman, keren ya. Dan satu lagi tadi, ada yang ingat gak yang paling bikin skin barriernya tadi lemah? Yang paling bisa bikin air kita menguap banyak, itu kan radikal bebas bukan? Ya, yang kita temui sehari-hari dari matahari, dari polusi. Nah, makanya kita butuh melawan efek buruknya, oke? Karena kita nggak bisa hidup tanpa mereka. Kita udah hidup berdampingan dengan itu semua, bener nggak? Kita nggak bisa bermusuhan dengan mereka, tapi kita bisa melindungi diri dengan apa? Dengan kekuatan yang kita punya. Kekuatan yang dimiliki tubuh, dimiliki kulit adalah apa? Apa ayo? Antioksidan. Sering dengar ya? Selama COVID kita disuruh minum vitamin C, vitamin E, itu semua kan antioksidan. Ya, untuk melawan radikal bebas semuanya, termasuk kulit. Musuhnya penuaan dini adalah radikal bebas. Tapi kita nggak bisa menghindari itu. Kita harus berkawan dengan itu. Makanya kita kasih senjata ke kulit kita bagaimana bisa melawan radikal bebas itu dengan mengoptimalkan kemampuan antioksidan yang kita punya. Gitu. Makanya dibantu lagi nih dari luar, dari Skinergize. Ada acai plant stem cell extract, dia tuh merupakan antioksidan yang kuat sehingga efek radikal bebas tersebut dari polusi, dari matahari itu bisa dilindungi bisa melindungi dari hal-hal tersebut gitu. Karena itu resikonya buruk kan bagi kulit dan juga bisa meningkatkan hidrasi pada kulit. Oke? Jadi itu dia inovasi dan jalan pikirannya latar belakang kenapa dipilih 2 ini di dalam Novage Skinergize. Gitu ya teman-teman ya. Lalu setelah dites, kalau memakai satu set Novage Skinergize, oke, terbukti secara klinis bisa melawan tanda awal penuaan tadi akibat radikal bebas dan dehidrasi. Bagaimana sih hasilnya yang diuji secara klinis gitu ya? Apa sih, apa aja hasilnya? Pertama, 25 kali kulit tampak lebih glowing. Ya, 89% hidrasi kulit meningkat. Jadi fokusnya memang terhadap hidrasi ya teman-teman ya. Jadi aku rekomen buat cowok, buat cewek bisa pakai ini. Ya, 20,7% pori-pori jadi lebih tersamarkan. Garis halus dan tekstur kulit pun jadi lebih halus secara signifikan. Oke, ini diuji dengan pemakaian ya selama 2 bulan ya menggunakan Novage Skinergize. Oke? Secara satu set lengkap.
Sekarang kita bahas satu-satu ya, kita kupas tuntas satu-satu produknya. Dari si sabunnya dulu, Novage Supreme Cleansing Gel. Kandungan pembersih yang gentle kan kita bilang. Tadi kan kita ngomongin pembersih yang harsh gitu ya. Nah, kandungan pembersih yang gentle tuh seperti apa Kak jadinya? Pertama, pH-nya balance. Arti pH balance itu teman-teman, artinya pH-nya itu mirip dengan pH alami kulit. pH alami kulit itu berjarak antara 4 sampai 6,5. Jadi kalau diambil tengah-tengahnya rata-ratanya itu adalah 5,5. Oke? Jadi pH balance itu rata-rata di 5,5. Gitu. Kenapa penting? Kenapa penting pakai pembersih yang pH balance atau produk dengan pH balance? Karena jika terlalu berbeda dengan pH alami kita, bakteri-bakteri, ya kan, tubuh manusia itu kan bakteri semua isinya ya, bisa dibilang. Bakteri-bakteri yang baik maupun yang buruk ya, tempat tinggal bakteri di dalam kulit kita yang disebut mikrobiom, itu bisa terganggu, teman-teman. Jadi bisa jadi bakteri buruknya malah berkembang biak, atau bisa jadi baik bakteri buruk dan bakteri baiknya sama-sama hilang gitu. Jadi mengganggu keseimbangan di dalamnya, makanya timbul masalah kulit seperti peradangan, ya, jerawat, seperti itu. Gitu, makanya penting banget pH itu harus balance seperti pH alami kulit kita. Oke. Dan ini paling penting nih, soap free. Tadi kan udah aku kasih tahu ya, kandungan sabun tuh bisa dicontek dari mana. Ya, bisa dilihat dari mana. Sekarang teman-teman udah bisa meriksa ya. Kalau ke minimarket, oh ini kandungan sabunnya tinggi banget gitu. Nah, kita di Novage ini tidak ada kandungan sabun alias soap free ya. Jadi aman sekali, tidak membuat kulit menjadi kering. Dia juga alkohol free dan dia bisa memproteksi skin barrier karena tidak mengangkat lapisan alami kulit kita pada saat membersihkan wajah. Dia juga menjaga kelembapan kulit dengan gliserin, ya, kandungan gliserin. Lalu memberikan rasa nyaman pada kulit karena ada kandungan bisabolol. Dan ada vitamin E-nya sebagai antioksidan. Oke, ini adalah Novage Supreme Cleansing Gel. Yang kedua adalah Novage Synergize Eye Cream. Di sini aku nge-highlight 3 ingredient. Taurin tadi, ya, acai plant stem cell extract, dan juga hyaluronic acid di dalam eye cream Synergize. Pertama, pastinya mengurangi lingkaran gelap dan kantung pada area mata karena adanya kafein dan hyaluronic acid. Kafein, teman-teman, itu tuh memperkuat pembuluh darah. Jadi dia bisa mengurangi kantung mata. Hyaluronic acid itu tuh menambahkan kadar air. Jadi kalau sering dengar hyaluronic acid zaman sekarang nih, sering dengar ya. Emang hyaluronic acid tuh manfaatnya apa sih? Nama lainnya adalah humektan gitu. Jadi dia seperti magnet air. Tahu magnet ya? Magnet kan menarik gitu ya. Dia juga seperti itu. Jadi hyaluronic acid itu bisa menarik air ya dari dalam maupun dari luar itu yang masuk, dia supaya tetap stay, tetap bertahan di dalam kulit. Jadi tetap supple kulitnya, nahan air di dalam. Ya, itulah hyaluronic acid fungsinya untuk mengurangi garis halus, kantu, area kerutan-kerutan sekitar mata, gitu ya, itu hyaluronic acid. Kafein lebih untuk kantung mata. Oke, dia juga ada blurring agent untuk ngeblur ya, untuk sifat dekoratifnya, untuk memblurring area yang warnanya gelap. Yang kedua adalah Novage Synergize Serum. Jadi sama, ada taurin, acai plant stem cell extract, dan juga hyaluronic acid. Jadi taurin ini membantu kulit tampak lebih glowing. Untuk meningkatkan hidrasi, sama tadi ya, hyaluronic acid. Dan ini yang menariknya juga, menyamarkan pori-pori karena ada saccharide isomerat. Saccharide isomerat ini teman-teman adalah prebiotik. Oke, prebiotik ini tuh memberi makanan, memberi nutrisi kepada bakteri-bakteri yang baik. Gitu ya. Jadi
menurut ujinya, uji klinisnya aku baca tentang si saccharid isomerase ini, kenapa kita pilih ini? Karena memang fungsinya banyak. Dia bisa mencegah perkembangbiakan bakteri, jadi mencegah jerawat juga ya. Dia bisa bikin pori-pori lebih tersamar, dia bisa bantu melembabkan kulit gitu, bisa mencegah dari tanda-tanda munculnya tanda-tanda penuaan. Makanya kita banyak menggunakan saccharid isomerase ini, prebiotik ini. Ada di hampir ya semua hampir semua Novate Serum ada, termasuk di Priming Essence. Di Priming Essence kita ada ya prebiotik ini. Di Giordani Gold Age Define Foundation juga ada, ya. Oke. Nah, yang terakhir juga kulit tampak berseri alami karena ada partikel yang bisa bikin lebih glowing gitu. Nanti teman-teman kalau misalnya masih ada yang kurang jelas bisa ditanya ya, nanti di akhir sesi sebentar lagi kita selesai pembahasan produk, boleh tanya sepuasnya, nanti kita sharing ya. Nah, untuk day cream SPF 30 itu dia dilengkapi dengan SPF 30 plus anti pollution. Jadi sama ya, tetap dengan taurin dan acai plant cell extract, dia bisa mengurangi tanda awal penuaan seperti garis halus dan pembentukan tanda-tanda awal, dan melindungi kulit dari efek buruk radikal bebas karena ada SPF 30, vitamin E sebagai antioksidan dan anti pollution, anti polusi ya, dengan biosaccharide gum 4. Jadi kalau mau lihat mana ingredientnya yang bisa anti polusi, nah lihat di ingredientnya itu biosaccharide gum 4 namanya. Ya. Yang terakhir adalah night creamnya, favorit aku teman-teman, favorit banget karena ingredientnya cantik sekali, lengkap untuk jadi night cream menurutku ya. Karena ada apa? Tadi ada taurin dan acai plant stem cell extract, udah kurang apa coba ya untuk bikin sel-sel kita berenergi, untuk mencegah dari radikal bebas, plus ada glycolic acidnya, ada AHA-nya ya, AHA-nya dari glycolic acid. Glycolic acid seperti yang kita tahu dari apa? Dari tebu ya. Jenis asamnya dari tebu. Oke. Nah, AHA ini, glycolic acid ini tuh sangat yang paling teruji klinis itu tuh kandungan yang sangat bagus karena dia bukan hanya bisa mengeksfoliasi ya, memicu regenerasi sel kulit, dia juga bisa memicu produksi kolagen ya. Jadi buat semua jenis kulit juga aman, boleh dipakai untuk kulit sensitif pun bisa. Jadi oke banget sih glycolic acid ini. Ya, ditambah lagi ini kurang apa coba? Ada niacinamide. Niacinamide itu ya, ingat ya teman-teman nih, kalau banyak yang suka denger niacinamide itu emang fungsinya apa sih? Niacinamide itu dia bisa memicu kulit supaya memproduksi ya yang namanya ceramid. Ya, ceramid itu ya, tadi aku ngomong kan skin barrier seperti apa teman-teman? Seperti tembok, ada semennya, ada batunya gitu kan. Nah, semen-semen ini ya, dari mana sih si semen-semen ini? 70%-nya semen-semen ini tuh itu berasal dari ceramid gitu. Jadi kalau ceramidnya cukup, skin barrier-nya juga gimana? Kuat ya, skin barrier-nya kuat gitu. Nah, tapi ceramid itu kan datangnya dari mana? Diproduksi sama siapa? Diproduksi sama kulit. Nah, yang memproduksi ceramid itu, yang bisa memicu produksi ceramid, bisa dipicu oleh menggunakan niacinamide ini. Gitu. Aku harap nggak pusing ya. Nanti kalau kurang jelas kita bisa ngobrol lagi. Oke? Ada vitamin E-nya juga, tambahan antioksidan. Kurang apa coba? Keren banget nih night cream ya. Menurut aku oke banget formulanya. Cara pemakaian yang terakhir adalah, semua pasti udah tahu, dimulai dari step 1 ya. Oops, sorry. Satu adalah menggunakan cleansing gel, lalu pakai eye cream, ya dia rolling kan ya.
lalu menggunakan serum 1 pump aja. 1 pump dihangatkan dalam tangan, lalu dipres, press, 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 press. Lalu moisturizer cukup 1 biji kacang polong. Tahu kacang polong ya yang hijau ya? Sebesar kacang polong, lalu dititikkan ke 5 titik. Jidat, hidung, dagu, pipi kiri, pipi kanan. Lalu lakukan gerakan seperti ini. Gini ya, diangkat ke atas, lalu diusap ke kanan kiri, dari hidung ke kanan kiri, lalu atasnya kanan kiri juga. Gitu ya teman-teman ya, cara menggunakan step-stepnya. Oke? Nah, menggunakan 1 set Novage Synergize terbukti secara klinis hasilnya 7 kali lebih baik. Ini buktinya menggunakan Novage Synergize selama 8 minggu. 8 minggu tuh berarti 2 bulan ya. Bisa dilihat nggak before afternya? Kelihatan ya? Kulitnya tampak lebih glowing, garis halusnya berkurang, kulitnya tampak terhidrasi dengan baik, pori-porinya juga tampak tersamarkan. Luar biasa kan? Luar biasa ya ininya ya. Hasilnya cuma dalam 2 bulan pemakaian. Memang nggak ada yang instan semua skincare ya teman-teman ya. Nah, ya, itu tadi materi yang kita sajikan ya hari ini ya. Semoga bermanfaat dan teman-teman semua bisa membantu teman-teman lebih memahami. Oke, sekarang waktunya kita mungkin ngobrol ya. Kita tanya jawab, tanya jawab. Ya, tanya jawab Q&A. Oke, aku coba dari ini dulu ya, dari chat dulu. Kak, gimana cara menjelaskan kalau yang bikin keset kaku itu nggak bagus buat kulit karena beberapa orang yang pakai face wash sukanya hasilnya keset kaku gitu. Ya, betul, 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 betul teman-teman. Caranya ya memang seperti yang tadi aku jelaskan aja gitu. Jadi memang em, kalau kita mau menjelaskan ke orang gitu, kita bisa bilang bahwa kamu tahu pernah dengar nggak tentang skin barrier misalnya gitu ya. Skin barrier itu kan harus dijaga ya supaya kita nggak punya jerawatan, nggak ini. Kamu coba deh, kamu coba pembersihnya tuh yang gentle gitu, yang lebih lembut. Karena kalau kamu pakai pembersih yang bikin wajahmu keset, artinya itu tuh kadar minyakmu sama lapisan kulitmu itu tuh ikut keangkat, makanya kamu rasanya begitu. Gitu. Kelihatannya memang kayak bersih sih gitu ya. Tapi sebetulnya itu ngangkat semua pelindung kamu gitu. Makanya kamu nanti jadi nggak jadi gampang bermasalah kulitnya. Jadi baiknya pilih pembersih yang lebih gentle, yang tidak mengandung sabun terlalu tinggi, yang tidak mengandung busa terlalu tinggi gitu. Oke, eh, apa ada lagi ya pertanyaannya sedikit sebelum ke Kak Dea ya. Sebentar ya Kak Dea. Mau tanya Kak, kalau serumnya itu udah susah keluar, apa boleh tambahkan air sedikit? Tidak boleh. Nggak boleh teman-teman ya. Itu apa yang kayak sampo, sering dengar ya sampo dipakai air gitu, diisi air gitu. Sering lihat ya, sampo udah dikit dikasih air, atau apalagi skincare ditambah-tambahin face wash ditambahin air. Itu tidak boleh sama sekali. Jadi apa produk-produk itu tuh sudah diformulasikan dengan packaging yang rapi ya, itu supaya tidak terjadi kontaminasi. Oke, dengan bakteri, dengan udara yang terlalu ekstrim, dengan ini lain gitu. Jadi emang harus betul-betul terjaga kualitasnya. Nah, kalau misalnya kita campurkan produk itu termasuk serum ya dengan air atau dengan sebagainya, itu akan menambah kontaminasi gitu loh. Kontaminasi dari air kan pasti ada banyak komponen di dalamnya kan, ada kadar mineralnya, ada bakterinya, udah pasti gitu. Jadi itu akan merusak si produk gitu loh. Ini nggak boleh ya Kak. Lalu, Kak, anti polutan tadi semua ada di produk Novix series manapun, Kak? Ada beberapa, tapi rata-rata di day cream ya. Jadi di Novage di Brilliance ada, di e-collagen ada, di Skinergize juga ada. Kalau untuk pemula umur 42 tahun, apa langsung ke skincare yang 1 set?
skincare satu set hasilnya lebih optimal. Pemula umur 42 tahun, sekali lagi lihat kondisi kulitnya, apa yang dibutuhkan sama kulit, cocokkan dengan set yang paling cocok mengatasi masalah kulitnya, kondisi kulitnya ya. Kalau sedang pakai skincare no face set setelah habis krim pagi dan serumnya aja, kalau mau ganti cocoknya, kalau saya sedang pakai skincare no face set sudah habis krim pagi dan serumnya aja. Kalau mau ganti cocoknya pakai skincare apa ya Kak? Sebaiknya set sudah habis ya. Sebaiknya sih kalau memang cocok gunakan dengan yang sama juga gitu ya. Tapi kalau misalnya mau berganti pakai Novage yang lain bisa disesuaikan sama skin concern saat ini sekali lagi. Masalah kulitnya saat ini lagi seperti apa. Oke, Kak Dea boleh Kak? Boleh bertanya? Mungkin boleh di-unmute untuk pertanyaan. Halo Kak Dea. Sebentar. Oke, Kak Detya, thank you ya. Maaf, aku nggak on cam. Nggak apa-apa Kak, oke. Terima Ya, kasih ya Kak Detya. Yang aku mau tanyain itu ada satu customer aku, dia pengen banget beralih ke apa namanya Novage. Nah, ya. problem dia adalah dia sebelumnya pakai krim-krim yang dia beli dari dokter. Jadi dia rutin bertahun-tahun pakai krim dokter. Nah, yang terjadi saat dia pindah itu breakout-nya muncul, Kak. Jadi dia nggak tahan tuh. Pokoknya begitu dia pindah seminggu dia pakai produk di luar produk dokter gitu ya, itu breakout-nya munculnya nggak malu-malu gitu, tapi benar-benar Ya. maluin gitu loh. Nah, Betul. sampai akhirnya dia apa namanya suaminya ngomong udah ganti lagi krim dokter gitu. Jadi dia jadi tidak happy dengan kondisi kulitnya saat ini gitu. Aku udah bilang coba aja sabar, dipakai dulu, kemudian udah gitu kita tambah sama Novage spot cream itu kan ya. Nah, tapi itu tuh kondisinya ditunggu, dia nunggunya nggak sabar sih, nunggunya 2 minggu tetap breakout, akhirnya dia balik lagi ke krim dokter. Oke. Aku menghadapi customer-customer yang seperti ini, sebaiknya yang dilakukan apa ya, Kak? Oke, oke, thank you Kak Dea. Ini paling Sama-sama. sering ya kayaknya masalah penggunaan produk dokter di Indonesia ya. Jadi memang produk dokter itu kan kebanyakan karena itu diresepkan oleh dokter, jadi boleh mereka menambahkan kandungan obat di dalamnya kan. Jadi biasanya kandungan obat yang ditambahkan ada steroid biasanya terkandung dalam situ. Kalau tidak steroid, retinoic acid misalnya yang memang membutuhkan preskripsi dari dokter gitu. Karena itu kan bukan kosmetik ya, tapi udah masuknya ke obat. Nah, tapi kalau itu dipakai berkepanjangan, akibatnya kulit itu sudah bergantung kepada adanya obat itu, gitu loh. Jadi ketika obat, gimana sih kalau kita udah biasa, ada nggak, pernah dengar nggak orang yang, atau punya teman yang ketergantungan obat warung misalnya, tergantung minum neuralgin misalnya, tergantung minum panadol, setiap harus minum panadol misalnya ya, itu karena tubuhnya sudah terbiasa dengan obat itu, gitu ya. Nah, termasuk kayak krim dokter karena itu obat sekali lagi ya masuk ke sistem kulitnya gitu kan, dan bertahun-tahun lama dipakai, kulitnya sudah terbiasa dengan kandungan tersebut. Ketika itu di stop, kulit akhirnya beradaptasi lagi kan Kak, ya beradaptasi lagi dengan kondisi sesuai kodratnya gitu ya, seperti awalnya tanpa adanya obat itu, jadi pasti akan timbul reaksi yang berlebihan. Jadi kayak stres gitu loh, bisa peradangan berlebihan, jadi muncul jerawat, macam-macam gitu ya. Jadi itu proses adaptasi atau kalau bahasa umumnya mungkin kayak detox lah. Nah, itu mau menggunakan apapun produknya sebetulnya itu pasti akan melewati proses itu. Paling tidak sebulan atau 2 bulan itu terjadi. Karena kulitnya baru mulai beradaptasi tanpa adanya kandungan obat itu. Gitu, yang biasa dia pakai. Gitu ya. Nah,
Jadi baiknya kalau misalnya memang kita mau menyarankan no veg itu bisa dimulai dari yang paling ringan aja dulu gitu. Karena itu pasti akan terjadi kan proses tadi. Jadi bagaimana dia tuh bisa bisa membantu proses detoxnya itu tuh tidak terlalu parah gitu rasanya. Misalnya nggak terlalu perih atau nggak terlalu kering, nggak terlalu menyiksa gitu ya. Contohnya tadi Kak Dea, misalnya pertama pakai no veg cleanser atau yang kalau mau lebih untuk sensitif pakai Optimals ya, Optimals yang comforting toner misalnya. Itu kan buat menyamankan kulit ya. Comfort creamy cleanser itu kan lebih ada kandungan untuk menyamankan. Jadi untuk soothing efeknya, efek menenangkan. Nah, itu bisa Optimals Creamy Cleanser dan Soothing Toner dan micellar waternya dari Optimals gitu ya. Nah, setelah itu bisa pakai misalnya untuk melembabkannya aja bisa pakai No Veg Priming Essence dan 2 kali seminggu bisa menggunakan No Veg AHA No Veg Procuticle AHA 6%. Pakai itu dulu aja. Jadi di exfoliating dulu, abis itu pakai essence gitu misalnya ya. Dan kalau memang ada jerawat-jerawatnya bisa pakai yang obat total Novage treatment kita ya, SOS untuk jerawat gitu. Jadi itu aja dulu sampai 2 bulan setelah udah regenerasinya udah sempurna, udah balik lagi ke detox, baru menggunakan Novage set gitu. Sementara untuk day cream, night creamnya pakai apa, Kak? Day cream night creamnya sementara pakai essence aja karena itu yang paling ringan kan, Oh, oke 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 oke. priming essence gitu. Terus Jadi apa namanya, tetap boleh aku saranin untuk protection-nya kita pakai yang Optimals kuning itu ya? sebaiknya untuk sunscreen sih biasanya ya, kalau pengalaman aku dulu juga bekerja sama dermatologis, itu pasien jerawat pun nggak dipakein sunscreen karena eh, ada resiko untuk penyumbatan pori gitu. Jadi pada saat dia seperti itu ini agak tricky karena dia sebaiknya menghindari matahari, tapi dia juga tidak terlalu disarankan pakai sunscreen dulu gitu. Jadi seminimal mungkin bisa pakai yang Optimal Micellar Water tadi, Creamy Cleanser, dan Soothing Tonernya, plus Priming Essence untuk pelembabnya pagi dan malam. Itu aja, Kak. Oke, Kak Gitu. Detya Oh, makasih sorry. banyak. Yang paling penting si 6% AHA, 2 kali Oh, seminggu. 2 kali seminggu. Ya. Ya. Thank you, Kak Detya. Thank you, Kak. Ada yang mau tanya lagi, Kak? Oke, aku baca di chat dulu ya kalau gitu ya. Aku punya Claymax sama AHA. Jadwalin pakainya gimana? Claymax itu tuh untuk membersihkan kotoran-kotoran polusi, sisa-sisa minyak yang berlebih gitu ya. Jadi bisa, tapi dia nggak ada aksi eksfoliasi gitu. Jadi yang sering berhadapan dengan polusi, yang kulitnya berminyak, bisa pakai Claymax seminggu sekali atau seminggu 2 kali boleh. Nah, AHA itu 2 kali seminggu gitu. Jadi pada saat mau pakai apa clay mask sebaiknya dijarakin juga sama AHA ya kan, supaya nggak terlalu kering aja sih, lebih ke kering kalau misalnya kulitnya nggak terlalu berminyak gitu. Jadi AHA-nya kalau 2 kali seminggu, clay masknya sekali seminggu gitu. Kalau pakainya 2 kali AHA ya dalam seminggu. Oke, Kak mau tanya kalau kita udah pakai Novage Ultimate sekitar 6 bulan, apakah boleh kita ubah dengan Novage yang hydran, mungkin yang buat hidrasi maksudnya ya. Boleh dong, boleh dong. Kak Detia mau tanya kalau ada yang pakai sabun muka tapi terus kayak terasa panas atau hangat di kulit lalu agak merah itu kenapa? Oke, pertama mungkin kandungannya ada yang kulitnya bisa jadi tipe kulit sensitif. Jadi ada beberapa kandungan yang memang dia punya alergi gitu ya, misalnya ada parfum dia kulitnya nggak kuat sama parfum gitu ya, atau memang ada beberapa kandungan yang dia tuh kulitnya punya reaksi alergi gitu, jadi sebaiknya memang di stop kalau memang ada reaksi alergi, ya namanya juga alergi ya kan, ya nggak, bukan alergi itu bukan berarti baik atau buruk, misalnya orang alergi kacang ya kan, kan kacang itu nggak, bukan yang nggak bagus kan, gado-gado ada kacangnya.
peanut butter, selai, ya ada kacangnya. Tapi kalau orang alergi, alergi aja gitu. Jadi nggak bisa dipaksa. Kalau memang dia panas, merah, artinya dia punya reaksi alergi ya. Sebaiknya jangan digunakan, cari alternatif lain. Gitu. Pak Tafi, Kak Detia kalau ada pemula pengguna skincare dengan budget terbatas, bisa dimulai atau coba dari produk apa dulu, eksfoliasi atau bisa langsung day cream? Dengan budget terbatas mau pakai Novage, sekali lagi tergantung kondisinya, Pak, tapi bisa dimulai dengan AHA. Karena AHA itu yang paling netral ya, Pak. Maksudnya itu pasti langsung berasa gitu hasilnya. AHA itu juga bisa dikombin sama Optimals kan? Jadi misalnya kita bisa nge-push dia tetap menggunakan mencoba dengan Optimals karena harganya lebih lebih terjangkau misalnya gitu kan. Nah, dia menggunakan kalau tadi dehidrasi kayak tadi dia kan bisa pakai Optimals Hydra. Aku juga suka banget kandungan di Optimals Hydra tuh menurutku bagus. Optimals Hydra bisa dipakai tapi pakai eksfoliasinya pakai Novage AHA 2 kali seminggu gitu. Lama-lama dia pasti akan berasa banget. Dan satu lagi yang paling aku rekomen banget, aku suka banget sama produk ini adalah bagi yang kulitnya berminyak. Nih yang kulitnya berminyak menurutku harus harus punya. Novage Oil Balance Solution. Ada yang udah pernah coba belum? Itu kan kita pakai 1 drop aja ya. Itu bener-bener bikin kulitnya tuh matte banget gitu. Tapi tetap nyaman dan hasilnya tuh di makeup juga bagus banget. Nggak bikin makeupnya jadi kering atau lebih ini gitu ya, nge-crack gitu enggak. Jadi itu bagus banget. Ya, jadi kalau untuk kulit berminyak bisa menggunakan Novage Oil Balance. Kalau mau coba budget terbatas satu bisa dimulai dari AHA. Ya. AHA pil cara pakainya dua drops ya, 2 pump gini. Dipakai keseluruhan wajah dalam keadaan kulit sudah dibersihkan, sudah cuci muka dan udah kering ya. Setelah itu lanjutkan pakai skincare. Jadi setelah pakai si AHA-nya ini pakai serum, lanjut pakai moisturizer. Sebelumnya pakai Optimas Hydra Matte karena kulitnya berminyak dan berjerawat. Sekarang Optimas Hydra Matte sudah nggak keluar lagi. Skinergize cocok nggak untuk kulit berminyak? Cocok, ya. Cocok karena itu untuk dehidrasi. Jadi bisa untuk kombinasi bisa, berminyak bisa. Tapi ini juga penting. Tambahkan oil Novage Oil Balance. Jadi kalau mau pakai Novage Skinergize, paginya ya sebelum pakai rangkaiannya pakai oil balance dulu gitu. Jadi pagi-paginya kalau kulitnya berminyak pakai Novage Oil Balance dulu, baru pakai serum dan day creamnya. Oke, Kaulan? Kak Hana, hello, kita ketemu lagi Kak. Pengen nyobain Skinergize tapi mau beli satu dulu karena mau ngecek cocok atau enggak. Nah, ini yang sulit ya, agak sulit. Tapi bisa coba minimal aku sih coba serum sama night cream. Serum sama night cream tuh yang paling ngaruh Kak. Gitu. Jadi kalau bisa serum dan night cream itu udah minimal gitu. Tapi kalau emang nggak bisa banget budgetnya, bisa night cream dulu lah. Gitu. Tapi kalau mau bener-bener kelihatan banget hasilnya, itu coba serum dan night creamnya dulu. Oke? Okay? Sekarang banyak skincare dengan kandungan 5 kali bahkan 7 kali ceramide. Itu maksudnya gimana ya Kak? Tadi Kakak bilang ceramide itu terbentuk sendiri dari kandungan niacinamide. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi aku jelasin sekali lagi. Kulit kita paling atas itu kan namanya epidermis. Itu kita bisa bilang skin barrier biasanya kan disebutnya. Itu kayak tembok. Jadi batu kayak tembok. Jadi ada batu bata dan ada semen-semennya. Nah, semen-semennya itu 70% semen itu tuh terdiri dari terbentuk dari seramid gitu loh. Nah, kalau misalnya orang-orang misalnya dengan kulitnya kering banget dari lahir atau dia penderita kulit atopik dermatitis pernah dengar ya eksim gitu ya, dia kan memang itu kondisi genetik. Dia tidak bisa memproduksi seramid. Kebayang nggak orang yang tidak bisa memproduksi seramid atau orang kulit kering? Seramidnya produksinya tuh lemah banget. Ya, produksi seramiknya lemah banget. Jadi kebayang nggak tembok yang dia punya? Tembok yang dia punya bolong-bolong, Kak.
ya. Kalau tembok bolong kira-kira efeknya apa, Kak? Bakteri gampang masuk ya kan? Jadi kulitnya jauh lebih sensitif, gatal-gatal kan, merah-merah, jadi luka-luka. Maka itu butuh seramid ya, tambahan dari luar yang bisa ngegantiin seramid-seramid itu. Jadi supaya skin barrier kuat. Kalau dia bilang 5 kali, 7 kali, itu artinya dia menggunakan 5 jenis seramid. 5 jenis seramid gitu. Jadi seramidnya itu dosisnya cukup tinggi dan banyak yang dia gunakan. Tapi sekali lagi menurut aku pribadi nih Kak ya, ini kan forum kita ya, itu banyak gimmick ya Kak. Karena memang nggak semua orang butuh seramid sebanyak itu. Tubuh kulit kita bisa produksi seramid gitu. Dan niacinamide-nya itu, niacinamide adalah kandungan yang bisa memicu supaya produksi seramid kita banyak gitu ya, lebih banyak. Nah, seramid itu apa nggak semua orang punya kondisi skin barrier bolong kayak gitu kan Kak. Jadi nggak semua kondisi kulit itu butuh skin seramid sebanyak itu untuk supaya skin barriernya tuh kuat gitu. Enggak gitu. Ya. Jadi tergantung kondisi sekali lagi. Kalau kondisinya ya kayak orang ekstrim tadi kulitnya kering banget ya seramid sebanyak itu bisa menggantikan apa skin barriernya kuat. Tapi kalau enggak dan kebanyakan orang tuh enggak separah itu gitu ya, itu enggak ada gunanya sebetulnya. Ya, lebih bagus niacinamide gitu kan. Dia malah bisa memicu kulit kita nih udah punya kemampuan produksi seramid. Ya kita picu aja supaya produksinya banyak gitu. Jadi kan lebih 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 mandiri kulitnya ya, lebih pinter, lebih sehat secara alami. Jadi hasilnya lebih jangka panjang. Kalau kita pakai yang ceramide mulu lama-lama kulit kita juga nggak mandiri kan, jadi bergantung kepada itu gitu. Ada yang mau tanya lagi Kak? Oke, aku lanjut dulu ya. Pernah ngalami breakout hampir 2 tahun selama menyusui anak, pakai Pure Skin dan Optimus Hydramatte, dari situlah kulit wajah bersih dari jerawat. Mantap Kak. Baru pakai Oriflame AHA 2 kali seminggu dan sabun muka, baiknya gimana? Dan sabun muka, oh itu udah bagus Kak. AHA 2 kali seminggu, sabun muka, tapi jangan pernah lupa yang namanya pelembab. Jadi eksfoliasi harus dibarengi sama hidrasi tadi ya. Hidrasi itu penting, kadang-kadang eksfoliasi gitu ya. Tapi kalau eksfoliasi doang tapi nggak pakai hidrasi, nanti mukanya terlalu tipis, skin barrier-nya jadi melemah ya. Mau tanya, customer awal pakai Brilliance muncul beruntusan, kemudian biasa lagi, lalu setelah habis 1 set dia beralih ke Ultimate Lift. Aman sampai pakai 2 set. Kemarin balik lagi ke Brilliance karena mau nuntasin flek hitamnya dulu, nah tapi muncul beruntusan lagi ya Kak. Saat beralih dari Ultimate Lift ke Brilliance sekitar 3 sampai 4 hari. Kenapa masih keluar beruntusan padahal sudah terbiasa pakai no fake? Oke, sekali lagi, terkadang kita itu tuh nggak sadar kalau pori-pori kita tuh tersumbat. Banyak orang tuh nggak sadar kalau kalau makanya ada mesin itu zoomnya sampai 10 kali. Di dokter pun tuh biasanya dia akan kalau ke spesialis kulit dia akan ngeraba kayak gini, berapa banyak pori yang tersumbat di dalam gitu. Komedo sebutnya ya, di dalam-dalam pori-pori kita ini. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan ingredient atau kandungan yang bisa memicu apa eksfoliasi gitu ya. Jadi misalnya kandungan-kandungan brightening, kan Brilliance kan juga termasuk mengurangi flek hitam, brightening gitu ya. Jadi dia biasanya muncul tuh gitu ya. Apa yang pori-pori yang biasanya nyumbat dia tuh jadi keluar gitu. Karena kalau Ultimate Lift kan fokus ke kelembapannya gitu ya. Tapi kalau kita pakai produk brightening, pakai eksfoliasi, biasanya yang nyumbat-nyumbat pori itu jadi berganti ke permukaan, makanya jadi muncul tuh beruntusannya. Diterusin aja karena itu masa purging. Kalau selama 2 minggu belum ada perubahan, berarti bisa bisa di stop gitu ya selama 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi kalau membaik ya terusin aja. Itu hanya masa purging aja. Ya, oke, Kak. Kak, Ini Kak. Pak, nyalain air. ya.
Pertanyaannya apa? Banyak sekali ya. Keren banget nih. Sebentar. Kulit kombinasi pakai Setnovage yang bisa yang synergize. Ya, teman-teman. Oke, nggak kerasa udah 1 jam lebih ya. Dikit antusiasmenya luar biasa. Aku seneng banget hari ini bisa ketemu teman-teman semua. Ada 100 orang lebih loh. Tepuk tangan dong buat teman-teman semua yang keinginan belajarnya tinggi banget. Aku salut. Aku yakin banget teman-teman kalau keinginan belajar kita tinggi, artinya kita punya keinginan untuk develop diri kita lebih baik lagi kan ya. Itu aku yakin itu kunci sukses seseorang. Orang yang sukses rata-rata orang yang terus mau belajar, orang yang terus haus akan uh, pengembangan dirinya lebih baik lagi. Itu kunci sukses menurut aku satu itu. Ya, aku harap ini bermanfaat buat teman-teman. Aku bisa share materinya untuk yang mau di-share ya. Bisa DM aku aja ke Detya Orindo yang kasih emailnya. Nanti aku bisa share dan mungkin di apa Telegram juga nanti bisa aku bantu share ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di bulan depan di sesi kita. Nanti kita akan bahas brilliance ya. Jangan lupa join lagi ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.